Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menginstruksikan camat dan lurah di seluruh wilayah administrasi Jakarta untuk proaktif mendata warga yang baru kembali dari mudik lebaran. Ia juga meminta aparatur pemerintah proaktif untuk memastikan semua warga yang keluar masuk lingkungan tetap terkendali. Langkah itu dilakukan untuk mencegah lonjakan kasus COVID-19 yang biasa terjadi setelah libur panjang. Menurut Anies, yang paling penting dalam mengantisipasi lonjakan kasus COVID setelah arus balik lebaran ada di komunitas, baik itu di kampung maupun di komplek perumahan. Ia meminta pada saat warga yang mengikuti arus balik sampai di Jakarta, maka gugus tugas RT dan RW harus segera mendata siapa saja warga yang masuk dan kondisinya seperti apa. Bila ditemukan gejala COVID-19, langsung diambil tindakan isolasi. Tim Liputan, Berita 1. Ya, pemirsa, pemerintah dan juga kepala daerah harus mengantisipasi terjadinya lonjakan kasus COVID-19 yang biasanya terjadi setelah libur panjang. Dan mereka harus bisa mengambil langkah cepat menghadapi para pemudik yang akan kembali ke Jakarta. Lalu kemudian seperti apa strategi yang akan ditempuh untuk warga yang baru kembali dari mudik lebaran? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami Kabid Komunikasi Publik Satgas COVID-19, ada Pak Heri Trianto. Pak Heri, selamat siang. Selamat siang Mbak Patricia, salam sehat. Salam sehat. Serta juga sudah bergabung bersama kami Kabid Pengembangan Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia, ada Bu Mas Dalina Pane. Bu Mas Dalina, selamat siang. Selamat siang Mbak Patricia. Baik, sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat Idul Fitri 1442 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin Pak Heri dan juga Bu Mas Dalina. Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya saat ini. Oke, mungkin saya ke Pak Heri ya terlebih dahulu. Jadi Pak Heri, bagaimana kemudian langkah dan juga strategi dari Satgas sendiri ini mengantisipasi adanya lonjakan kasus COVID-19 setelah libur lebaran? Ya, kita sudah mencoba mengantisipasi ini sebenarnya jauh sebelum lebaran melalui berbagai kebijakan yang sudah diambil, salah satunya peniadaan mudik. Tetapi pada kenyataannya data Kementerian Perhubungan menyatakan bahwa sejak tanggal 22 April hingga tanggal 12 Mei itu ada 1,5 juta warga Jabodetabek yang keluar daerah gitu, dan ini yang benar-benar harus kita antisipasi karena mereka menyebar ke Jawa Tengah lebih dari 600.000, kemudian ke Pulau Sumatera 440.000, sisanya ke Jawa Timur dan Jawa Barat. Ini yang benar-benar harus diantisipasi agar ketika mereka berada di sana tidak menyebarkan ke masyarakat kampung halaman, atau sebaliknya ketika mereka kembali ke sini kemudian tidak membawa virus juga ke Jabodetabek atau ke Jakarta. Jadi ini adalah upaya yang harus segera dilakukan. Salah satunya adalah mencegah terjadinya peningkatan penularan dari para pemudik yang akan kembali dari Sumatera. Kita tahu dalam 2-3 minggu terakhir Sumatera kasusnya lagi naik gitu ya. Pak Doni menyatakan bahwa seperti terjadi pingpong kasus gitu, setelah di Jawa, sekarang di Sumatera gitu ya, 9 dari 10 provinsi di sana mengalami kenaikan. Nah, ini yang sedang diantisipasi oleh pemerintah berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk kemudian melakukan screening yang lebih ketat sambil mengingatkan publik bahwa pembatasan atau peniadaan mudik ini masih berlaku sampai tanggal 17. Setelah kemudian pengetatan sampai tanggal 22, mereka juga harus patuh dan disiplin dengan protokol kesehatan. Kalau mereka bepergian, mereka juga harus memastikan bahwa mereka tidak sedang membawa virus yang ditunjukkan melalui hasil tes antigen dalam periode seperti itu. Kemudian dari sisi kesehatannya, saya rasa Menkes beberapa kali menyatakan kita harus siap dengan segala kemungkinan dan meningkatkan kapasitas rumah sakit hingga 3 kali lipat dari yang sekarang. Kendati bor sekarang itu di level 35%. Tapi bersiap-siap itu tentu saja lebih baik ya ketika lonjakan kasus ini benar terjadi, karena memang kita punya pengalaman 4 kali liburan terjadi kenaikan kasus yang signifikan. Idul Fitri tahun lalu kita naik 93%. Jangan sampai hal itu terjadi sekarang. Oke, Pak Heri, artinya bisa dikatakan bahwa apakah mungkin dalam waktu dekat akan ada testing dan juga tracing yang bisa dikatakan cukup masif ya setelah libur lebaran, atau seperti apa?
Ya, tentu saja itu kita lakukan melalui screening ya, maupun testing yang akan dilakukan. Kita sudah bersepakat dalam 2 hari ini sejak habis takbiran selalu konsolidasi beberapa kali untuk memastikan bahwa suplai untuk tes itu, alat tes itu ada di Sumatera maupun di titik-titik di 21 titik penyekatan yang di tol di Jawa. Itu ada sekitar 5 titik penyekatan juga di luar tol yang di seputaran Jawa Barat juga kita siapkan agar kemudian ketika dilakukan random checking terhadap para pemudik yang hendak kembali itu kita memastikan bahwa mereka dalam kondisi sehat. Pandangan Anda, Bu Mas Dalina, kira-kira apa yang akan terjadi setelah libur Lebaran? Mengingat larangan untuk mudik sebenarnya bisa dikatakan agak kecolongan ya. Banyak juga masyarakat yang kemudian ambil start dari awal, curi start begitu untuk melakukan mudik. Kemudian juga beberapa kejadian seperti menerobos penyekatan pada saat ada penyekatan di beberapa ruas atau jalan ya. Bagaimana Anda melihat ini? Apa yang akan terjadi? Ya, menurut pandangan saya hampir sama dengan Lebaran tahun lalu, peningkatan kasus akan terjadi, tetapi tidaklah se-ekstrim seperti yang dibayangkan. Karena yang lalu peningkatan kasus itu juga disertai dengan peningkatan kapasitas testing. Testing kita juga meningkat pada saat itu. Kita dari epidemiologi sebenarnya mengkhawatirkan beberapa titik yang sudah diidentifikasi sejak awal. Setidaknya ada 7-8 titik yang memungkinkan terjadinya transmisi pada saat libur Ramadan sampai dengan Hari Raya. Dimulai dari titik-titik tersebut dimulai dari sebelum Lebaran dan sebelum Hari Raya biasanya banyak warga yang pergi berziarah. Kemudian hari ini kalau kita lihat tempat-tempat wisata itu jauh lebih mengerikan dibandingkan arus mudik. Ada Ancol yang hari ini macet sampai sekian kilo, ada Ragunan yang hari ini tidak terkendali. Sehingga yang kami sebenarnya tekankan, kita tidak boleh hanya berkonsentrasi pada arus mudik, sementara klaster-klaster yang tercipta sepanjang Ramadan itu sudah terjadi. Apa itu? Ada tarawih di Banyuwangi, ada buka bersama di beberapa wilayah yang menimbulkan klaster-klaster baru, tetapi kemudian kita saya kira tidak dilupakan, tetapi bahwa itu terjadi adalah keniscayaan begitu. Jadi kalau ditanya 2 minggu lagi apa yang akan terjadi, tentu ada kenaikan kasus. Tetapi kenaikan kasus itu tidaklah se-ekstrim seperti yang dibayangkan oleh para banyak ahli. Ada sinyal yang sebenarnya bisa kita pelajari di lapangan. Jadi sinyal-sinyal tersebut sampai hari ini kami lihat masih masih cukup baik. Tetapi satu yang tidak kita bahas beberapa minggu ini adalah kenaikan angka kematian dalam 4 minggu terakhir. Angka kematian kita naik per minggu lebih dari 3%. Angka kematian adalah sinyal terakhir dari pengendalian. Itu menunjukkan bahwa menunjukkan banyak hal. Menunjukkan bahwa kasus itu terlambat untuk dideteksi, menunjukkan pelayanan kesehatan kita gagal merespons, menunjukkan banyak hal. Kasus mungkin bisa kita sembunyikan, banyak wilayah menyembunyikan kasus, bahkan tanpa tes yang adekuat, kasus itu bisa tidak ada. Tetapi angka kematian bukanlah sesuatu yang bisa kita sembunyikan. Jadi ini yang harus kita lihat secara fair dalam kondisi arus mudik dan libur panjang. Karena yang dilihat oleh banyak ahli itu libur panjang 4 kali di tahun 2020, tapi melupakan 3 libur panjang di 2021 yang kasusnya tidak naik tapi turun. Seperti Imlek, kemudian juga Isra Mi'raj, lalu kemarin Paskah, kasusnya ada sedikit meningkat tapi masih under control. Demikian Mbak Patricia. Bu Mas Dalina, bisa dikatakan secara sederhana bahwa memang akan ada terjadi peningkatan kasus tapi bisa dibilang masih bisa terkontrol, begitu Bu Mas Dalina? Iya. Masih bisa dikendalikan. Masih bisa terkontrol, artinya dengan kapasitas rumah sakit yang ada, kemudian juga dengan suplai alat tes dan juga screening tadi yang dikatakan oleh Pak Heri, semuanya bisa terkontrol Bu ya?
Sejauh ini menurut pandangan kami itu under control. Karena apa? Teman-teman di lapangan juga sudah satu tahun lebih berjibaku dengan COVID, kemudian juga masyarakat juga sudah cukup mengerti. Kita harus bisa mengapresiasi. Walaupun ada kebocoran sekitar 1,5 yang walaupun menurut pandangan kami angkanya lebih tinggi karena banyak yang memulai pulang ke daerah jauh sebelum tanggal 6 sampai dengan tanggal 17 atau kembalinya nanti setelah tanggal 17, mobilisasi itu keniscayaan yang sulit sekali untuk kita cegah. Tetapi jangan sampai itu kemudian melupakan titik-titik yang menjadi sumber transmisi di luar dari jalur dan arus mudik. Oke, Pak Heri, tadi dikatakan oleh Bu Mas Dalina bahwa ada 7-8 titik yang kemudian menjadi fokus dari epidemiolog ya, melihat atau mengantisipasi adanya kenaikan kasus. Tadi ada tempat wisata ya, tadi kita lihat juga di segmen sebelumnya saya membacakan beberapa berita yang memang beberapa tempat wisata bisa dikatakan ramai lah begitu. Apakah ini juga menjadi fokus dari Satgas melihat tempat-tempat atau titik-titik transmisi ini yang dikatakan oleh Bu Mas Dalina tadi? Iya, tentu saja Mbak Patricia. Senang sekali jika kemudian apa yang disampaikan oleh Bu Mas Dalina tadi terwujud, yaitu memang yang kita harapkan kita bisa kendalikan kendati libur panjang. Gitu. Dan tentu saja memang titik-titik yang disampaikan Bu Mas Dalina tadi adalah benar adanya di mana titik kritisnya memang tidak sekedar mudik, pelaku perjalanan mudik, tetapi bagaimana juga mobilitas masyarakat dalam periode Ramadan dan Idul Fitri ini. Kita juga sudah beberapa kali tunjukkan bahwa terjadi kenaikan yang cukup signifikan mobilitas masyarakat sejak sebelum Ramadan, terutama yang terjadi di pusat-pusat perbelanjaan dan di akhir pekan. Itu terjadi di 33 provinsi di seluruh Indonesia, kecuali Bali yang memang turun karena memang pariwisata sedang lesu seperti sekarang kayak gitu. Jadi ini memang menjadi perhatian. Bahkan beberapa provinsi kenaikannya di atas 80% seperti Maluku kayak gitu kan. Kenaikan antara 27 hingga 80%. Nah, ini yang harus memang titik kritis di mana terjadi kerumunan lain gitu selain mobilitas karena mudik, tetapi adalah mobilitas masyarakat lokal yang berbelanja sepanjang Ramadan dan Idul Fitri. Dan itu sudah mulai terlihat bagaimana di Sumatera terjadi kenaikan gitu kan, kenaikan kasus gitu. Di Jawa memang terjadi penurunan kasus, tetapi kontribusi terhadap kasus nasional masih cukup tinggi. Jadi ini memang harus benar-benar kita jaga agar kita ini tidak kewalahan gitu. Bahwa kemudian kasusnya bisa kita kendalikan setelah 2 minggu setelah liburan, tentu itu yang akan kita harapkan. Tapi penting buat kita untuk selalu sedia payung sebelum hujan. Baik Pak Heri dan juga Bu Mas Dalina, kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami, langsung akan segera kembali usai jeda.